Misteri Gerbang Gaib Alas Ketonggo Ngawi. Kedatangan di Gerbang Alas Ketonggo. Bima memarkirkan mobil di pinggir jalan raya Ngawi yang sepi. Sakti segera turun dari pintu penumpang. Sakti memanggul tas kamera yang cukup besar. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Langit berubah warna menjadi jingga gelap yang sangat pekat. Alas Ketonggo membentang luas di depan mata mereka berdua. Kamu bisa melihat pohon jati berdiri kokoh dengan dahan yang kering. Daun kering berserakan menutupi tanah hutan. Angin bertiup pelan namun membawa hawa yang sangat dingin. Bima menghirup udara dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kamu mungkin akan merasa sedikit merinding saat pertama kali menginjakan kaki di sini. Bima menyalakan lampu senter kecil di genggamannya. Dia memberikan isyarat kepada Sakti untuk segera mulai merekam. Selamat datang di Alas Ketonggo, kata Bima menghadap kamera. Hutan ini bukan sekadar hutan biasa bagi masyarakat Jawa. Lokasi ini menyimpan ribuan tahun sejarah dan mitos yang belum terungkap. Prabu Brawijaya kelima konon mencari perlindungan di sini saat Majapahit runtuh. Kami akan mencari sisa-sisa jejak sejarah tersebut malam ini. Sakti mengatur fokus lensa kamera dengan sangat teliti. Bima berjalan perlahan menuju sebuah gubuk kecil di tepi hutan. Seorang pria tua duduk diam di teras gubuk itu. Pria itu memakai baju hitam polos dan ikat kepala kain. Namanya adalah Pak Hardi. Pak Hardi adalah penjaga kawasan Alas Ketonggo selama puluhan tahun. Wajah Pak Hardi penuh dengan kerutan yang menunjukkan kebijaksanaan. Mata Pak Hardi menatap tajam ke arah Bima dan Sakti. Bima menyapa Pak Hardi dengan suara yang sangat rendah. Pak Hardi hanya memberikan anggukan kecil sebagai respon. Suasana di sekitar gubuk terasa sangat tenang namun menekan. Kamu bisa mendengar suara serangga hutan yang mulai bersahutan. Pak Hardi berdiri dan mengajak mereka masuk ke dalam area hutan. Langkah kaki Pak Hardi sangat ringan dan tidak bersuara sama sekali. Bima mengikuti di belakang dengan perasaan yang sedikit gelisah. Sakti terus merekam setiap detail perjalanan mereka. Jalan setapak menuju jantung hutan terlihat sangat sempit. Semak belukar yang berduri tumbuh di kanan dan kiri jalan. Pak Hardi berhenti sejenak di bawah pohon jati yang sangat besar. Beliau memberikan peringatan pertama kepada Bima dan Sakti. Jangan pernah mengambil apapun dari hutan ini tanpa izin. Jangan bicara kasar atau memiliki pikiran yang kotor. Jaga hati kalian agar tetap bersih dari niat jahat. Sakti hanya tersenyum tipis mendengar peringatan tersebut. Sakti menganggap hal tersebut hanyalah mitos lama untuk menakuti tamu. Dia sibuk memeriksa level baterai pada layar kameranya. Bima merasakan sesuatu yang tidak beres pada suasana sekitar. Bulu kuduk Bima berdiri secara tiba-tiba. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka seolah sedang mengawasi. Akar pohon yang mencuat dari tanah tampak seperti ular raksasa. Cahaya senter Bima mulai menembus kegelapan yang semakin rapat. Malam turun dengan sangat cepat di tengah hutan ini. Kamu harus selalu waspada terhadap setiap langkah kaki. Keadaan sekitar berubah menjadi sunyi secara mendadak. Bima mendengar suara bisikan halus dari balik semak. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang mengaji. Bima mendekati arah sumber suara itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sakti tetap mengikuti langkah Bima dari belakang dengan kamera menyala. Mereka sampai di sebuah area yang memiliki batu besar. Batu tersebut memiliki bentuk yang sangat unik menyerupai gajah. Orang-orang sekitar menyebut tempat ini dengan nama Watu Gajah. Batu ini menjadi tempat meditasi yang sangat penting di Ketonggo. Bima mulai menjelaskan sejarah Watu Gajah kepada para penonton. Penonton perlu mengetahui detail sejarah dari tempat keramat ini. Suasana di area Watu Gajah terasa jauh lebih mencekam. Lampu pada kamera Sakti mulai berkedip pelan tanpa sebab. Baterai kamera sebenarnya masih menunjukkan angka penuh. Bima merasa ada energi yang sangat kuat di sekitar batu itu. Dia melihat bayangan hitam bergerak sangat cepat di balik pohon. Bayangan itu menghilang dalam sekejap mata saja. Sakti tidak sempat merekam gerakan bayangan misterius tersebut.
Sakti tetap fokus mengambil gambar pemandangan di sekitar Watu Gajah. Mereka terus melangkah masuk lebih dalam ke jantung hutan Ketonggo. Udara malam terasa semakin menusuk hingga ke tulang. Bima merapatkan jaket hitam yang dia gunakan. Sakti membawa beban tripod yang mulai terasa berat di pundaknya. Hutan ini memiliki daya tarik yang sangat mistis dan kuat. Kamu akan merasakan tekanan di bagian kepala saat energi bereaksi. Pak Hardi berjalan paling depan dengan langkah yang sangat pasti. Pak Hardi tahu setiap inci tanah di dalam alas Ketonggo ini. Hutan ini seolah memiliki nyawa sendiri yang mengawasi kita. Bima terus berbicara di depan kamera untuk memberikan narasi. Dia ingin membagikan pengalaman nyata ini kepada para pengikutnya. Cahaya bulan mulai tertutup oleh awan hitam yang tebal. Suasana menjadi gelap total tanpa bantuan lampu senter. Bima menyadari bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Banyak rahasia besar yang tersembunyi di balik kegelapan hutan. Kamu harus memiliki mental yang kuat untuk bertahan di sini. Bima dan Sakti terus mengikuti Pak Hardi menembus rimbunnya jati. Mereka bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pesan rahasia Pak Hardi sang juru kunci. Pak Hardi mengajak Bima dan Sakti berhenti di sebuah pelataran luas. Pelataran ini berada tepat di pinggir aliran air kali tempur yang jernih. Suara gemericik air mengalir terdengar sangat jelas di telinga kamu. Bima memilih duduk di atas akar pohon jati yang sangat besar. Sakti meletakkan tripod di atas tanah datar yang kering. Sakti segera memeriksa hasil rekaman video dari lokasi sebelumnya. Pak Hardi duduk bersila di tanah tanpa menggunakan alas apapun. Gerakan tubuh Pak Hardi terlihat sangat luwes dan penuh wibawa. Wajah Pak Hardi tetap tenang di bawah sorotan lampu senter Bima. Pak Hardi mulai membuka suara dengan nada bicara yang sangat rendah. Beliau menceritakan tentang gerbang gaib yang ada di hutan ini. Gerbang ini bukan hal yang bisa dilihat oleh mata fisik manusia biasa. Kamu memerlukan ketenangan batin yang sangat dalam untuk merasakannya. Pak Hardi mengambil segenggam tanah lalu menaburkannya secara perlahan. Tanah ini adalah saksi bisu perpindahan kekuasaan di masa lalu. Bima bertanya tentang alasan orang banyak datang ke tempat ini. Pak Hardi menjelaskan bahwa banyak orang mencari ketenangan jiwa mereka. Namun banyak juga orang datang dengan membawa niat yang salah. Mereka ingin mendapatkan kekayaan atau kekuatan secara instan saja. Hutan ini akan merespon niat tersebut dengan cara yang berbeda. Pak Hardi memberikan pesan rahasia kepada Bima dan juga Sakti. Jangan pernah menoleh jika kamu mendengar suara orang memanggil namamu. Suara itu adalah bentuk ujian dari penghuni dimensi lain hutan ini. Sakti merasa sedikit takut dan merapatkan posisi tas kameranya. Dia melihat layar kamera yang tiba-tiba menangkap distorsi cahaya. Bima mencatat setiap kata dari Pak Hardi di dalam ingatannya. Kamu harus menghormati setiap jengkal tanah di area alas Ketonggo. Pak Hardi menyebutkan sebuah tempat bernama Palenggahan Agung. Tempat itu adalah lokasi paling sakral di seluruh area hutan ini. Hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana tanpa gangguan gaib. Pak Hardi meminta mereka mematikan semua lampu untuk sesaat saja. Keadaan sekitar menjadi sangat gelap dan sunyi dalam waktu singkat. Kamu bisa merasakan detak jantungmu sendiri yang berdetak cepat. Ada aroma wangi bunga kenanga yang tercium dengan sangat kuat. Pak Hardi berbisik bahwa tamu dari alam lain sedang lewat di depan. Bima menahan napas agar tidak membuat suara sekecil apapun. Udara di sekitar mereka terasa bergetar dengan frekuensi yang tinggi. Sakti tetap memegang kamera meskipun tangannya sedikit gemetar. Ini adalah pesan nyata tentang cara bertahan di alam liar ini. Pak Hardi menyalakan kembali lampu minyak miliknya yang berukuran kecil. Cahaya redup itu memberikan sedikit rasa aman bagi mereka berdua. Pesan ini harus kamu ingat dengan baik selama perjalanan nanti. Kekuatan hutan ini ada pada keheningan dan rasa hormat kita semua. Bima mengangguk paham dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Hardi. Mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke titik yang berikutnya. Pengetahuan ini menjadi modal penting bagi keselamatan mereka berdua. Bima merapikan catatan kecil yang dia bawa di dalam saku jaket.
Sakti kembali memasang lensa sudut lebar untuk menangkap luasnya hutan. Pak Hardi berdiri dan membersihkan debu pada pakaian hitamnya. Langkah mereka akan membawa mereka jauh lebih dalam ke jantung rimba. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang menunggu di balik pohon jati berikutnya. Sinar rembulan mulai muncul dari balik awan yang gelap. Cahaya perak itu menerangi jalan setapak yang penuh dengan semak. Bima merasa tanggung jawabnya sebagai pengamat sejarah semakin besar. Dia ingin menyampaikan kebenaran tentang Alas Ketonggo kepada dunia. Sakti mengatur mikrofon eksternal agar suara alam terekam sempurna. Angin malam bertiup lebih kencang dari arah selatan hutan. Daun jati yang kering bergesekan dan menimbulkan suara berisik. Pak Hardi berjalan di depan tanpa bantuan alat penerangan modern. Penglihatan Pak Hardi seolah sudah menyatu dengan kegelapan malam. Bima berusaha menyamai kecepatan langkah kaki sang juru kunci. Tanah yang mereka pijak terasa semakin lembab dan dingin. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan menambah suasana mencekam. Kamu harus memastikan setiap langkah kaki menginjak tanah yang stabil. Sakti hampir saja terpeleset akar pohon yang tertutup daun kering. Bima segera memegang lengan Sakti agar tidak terjatuh ke tanah. Pak Hardi berhenti sejenak untuk memastikan mereka tetap aman. Perjalanan ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dari mereka. Hutan ini menyimpan energi yang bisa mengacaukan arah kompas Anda. Bima melihat kompas pada jam tangannya berputar secara tidak wajar. Hal ini membuktikan adanya anomali magnetik di kawasan Ketonggo. Fenomena ini sering dikaitkan dengan keberadaan portal dimensi lain. Sakti merekam kejadian aneh pada kompas jam tangan Bima itu. Ini akan menjadi cuplikan video yang sangat menarik bagi penonton. Pak Hardi hanya tersenyum melihat kebingungan Bima dan Sakti. Beliau sudah terbiasa dengan semua keanehan di hutan purba ini. Mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi meditasi Watu Gajah. Jarak menuju lokasi tersebut masih cukup jauh dari titik sekarang. Bima meminum sedikit air dari botol untuk membasahi tenggorokan. Rasa haus mulai menyerang karena suhu udara yang berubah-ubah. Kamu perlu membawa persediaan air yang cukup saat masuk ke hutan. Sakti memeriksa kembali sisa ruang penyimpanan pada kartu memori. Dia tidak ingin kehilangan momen berharga karena memori penuh. Perjalanan malam di Alas Ketonggo memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Kamu akan belajar menghargai alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Pak Hardi menunjuk ke arah gundukan tanah di depan mereka. Lokasi itu adalah batas wilayah antara alam fisik dan alam batin. Bima merasakan getaran halus pada telapak tangannya saat melintas. Suasana berubah menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mereka telah memasuki area yang jauh lebih sakral dan misterius. Persiapkan diri kamu untuk menyaksikan keajaiban yang tersembunyi. Meditasi mencekam di situs Watu Gajah. Bima melangkah perlahan menuju gundukan batu raksasa di tengah hutan. Batu itu memiliki lekukan alami yang menyerupai belalai dan telinga gajah. Namanya adalah situs Watu Gajah yang sangat tersohor di Ngawi. Pak Hardi menghentikan langkah tepat di depan batu besar tersebut. Beliau meletakkan bungkusan bunga sritaman di atas permukaan batu. Kamu akan merasakan hawa dingin yang tidak wajar di area ini. Sakti segera memasang tripod kamera pada posisi yang sangat strategis. Dia ingin mendapatkan sudut gambar yang menunjukkan kemegahan batu itu. Pak Hardi menyuruh Bima untuk duduk bersila di depan Watu Gajah. Bima mengikuti instruksi tersebut tanpa banyak bertanya sama sekali. Kamu harus menutup mata dan mengatur napas dengan sangat teratur. Sakti menghidupkan perekam audio untuk menangkap suara alam sekitar. Suasana di sekitar Watu Gajah menjadi sangat sunyi secara tiba-tiba. Suara serangga yang tadi sangat berisik kini hilang sepenuhnya. Bima mulai merasakan getaran dari dalam tanah yang dia duduki. Getaran itu merambat perlahan menuju bagian tulang belakangnya. Kamu mungkin akan merasa pusing jika tidak fokus pada satu titik. Pak Hardi mulai merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang halus. Suara Pak Hardi terdengar bergetar namun memiliki tenaga yang besar. Sakti melihat melalui layar kamera ada kabut tipis yang muncul.
Kabut itu tidak terlihat oleh mata telanjang Bima dan Pak Hardi. Kabut tersebut bergerak mengelilingi tubuh Bima yang sedang bermeditasi. Sakti merasa keringat dingin mulai membasahi dahi dan kedua tangannya. Bima melihat kilasan bayangan di balik kelopak matanya yang tertutup. Dia melihat gambaran prajurit zaman dahulu sedang berbaris rapi. Prajurit itu memakai pakaian perang lengkap dengan tombak panjang. Kamu akan merasa seperti berada di tengah hiruk-pikuk masa lalu. Suhu udara di sekitar Watu Gajah turun secara drastis sekali lagi. Bima berusaha tetap tenang dan tidak membuka matanya sama sekali. Dia teringat pesan Pak Hardi untuk selalu menjaga niat hati Anda. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah dalam batu itu. Sakti hampir saja menjatuhkan kameranya karena kaget yang luar biasa. Pak Hardi tetap duduk tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Suara itu terdengar seperti pintu raksasa yang sedang dibuka paksa. Bima merasakan angin kencang menerpa wajahnya secara tiba-tiba. Kamu jangan sampai goyah dalam posisi duduk meditasi saat itu. Konsentrasi adalah kunci utama untuk melewati fase yang berat ini. Bima tetap bertahan meski tubuhnya mulai terasa sangat berat. Dia merasa seperti ada beban yang menekan pundaknya dari atas. Sakti melihat cahaya biru pucat muncul dari celah batu gajah itu. Cahaya itu berkedip seiring dengan detak jantung yang terasa kuat. Pak Hardi mengakhiri doanya dengan sebuah helaan napas panjang. Beliau menyentuh pundak Bima untuk mengakhiri sesi meditasi itu. Bima membuka mata dan merasa dunia di sekitarnya tampak berbeda. Warna daun jati terlihat jauh lebih tajam di mata Bima saat ini. Kamu akan merasakan kesadaran yang meningkat setelah proses ini. Sakti segera memeriksa hasil rekaman pada layar kamera miliknya. Dia terkejut karena gambar yang terekam hanya berupa layar hitam. Padahal lampu indikator kamera menyala normal selama proses tadi. Pak Hardi menjelaskan bahwa tempat ini sedang menutup diri. Energi di Watu Gajah sangat selektif terhadap apa yang boleh terekam. Bima berdiri dan merasakan kakinya sedikit lemas setelah meditasi. Dia meminum air putih untuk menetralkan energi di dalam tubuh. Kamu harus segera mengembalikan kesadaran pada realitas fisik. Sakti merasa kecewa karena kehilangan momen gambar yang penting. Namun Pak Hardi mengingatkan bahwa pengalaman batin lebih berharga. Pengalaman ini tidak bisa dinilai dengan materi atau konten video. Bima menyadari bahwa Alas Ketonggo memiliki aturan main sendiri. Kamu tidak bisa memaksakan kehendak saat berada di wilayah gaib. Mereka berkemas untuk meninggalkan area situs Watu Gajah itu. Malam semakin larut dan kegelapan terasa semakin mendominasi. Bima melihat jam tangannya menunjukkan angka tengah malam tepat. Waktu ini adalah saat paling aktif bagi penghuni alam sebelah. Kamu harus mengikuti langkah Pak Hardi dengan sangat disiplin. Sakti membawa peralatan kamera dengan lebih hati-hati sekarang. Dia tidak ingin ada kejadian aneh lagi pada peralatan mahalnya. Mereka berjalan menuju arah suara gemericik air yang sangat jauh. Pak Hardi mengatakan bahwa perjalanan ini masih sangat panjang. Bima mempersiapkan mental untuk tantangan di narasi berikutnya. Ketakutan harus diubah menjadi rasa waspada yang sangat tinggi. Kamu perlu mengandalkan intuisi Anda saat pandangan terbatas. Langkah kaki mereka menimbulkan suara gesekan pada daun jati. Hutan Ketonggo seolah menarik mereka lebih dalam ke pusatnya. Bima melihat bayangan pohon yang tampak seperti manusia raksasa. Angin berhembus membawa bau kemenyan yang sangat menyengat sekali. Pak Hardi tetap berjalan lurus tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Kamu harus tetap fokus pada jalur jalan setapak yang ada di depan. Jangan biarkan pikiran Anda melayang ke hal yang menakutkan. Sakti mencoba menyalakan lampu tambahan pada kamera miliknya itu. Cahaya lampu itu seolah terserap oleh kegelapan hutan yang pekat. Bima memegang senter dengan erat agar tidak jatuh dari genggaman. Mereka meninggalkan Watu Gajah dengan sejuta pertanyaan di kepala. Suara gamelan gaib di tengah rimba. Bima berjalan mengikuti Pak Hardi menembus semak belukar yang semakin rapat. Sakti sesekali menyeka keringat yang bercucuran di wajahnya. Hawa hutan terasa semakin lembab dan menyesakkan dada kamu. Tiba-tiba suara denting logam terdengar dari arah kejauhan.
Suara itu sangat berirama dan memiliki nada yang sangat indah. Kamu akan segera mengenali suara itu sebagai perangkat musik gamelan Jawa. Suara saron dan gong berpadu dengan sempurna di tengah kesunyian malam. Bima berhenti melangkah untuk mendengarkan suara itu dengan lebih teliti. Sakti segera mengarahkan mikrofon sensitif ke arah sumber suara tersebut. Namun jarum indikator pada alat perekam audio tidak bergerak sedikit pun. Alat digital tersebut tidak menangkap frekuensi suara musik gamelan itu. Padahal telinga kamu mendengar musik itu dengan sangat jelas dan nyata. Pak Hardi memberikan isyarat tangan agar mereka tetap diam di tempat. Jangan pernah mencari sumber suara itu, kata Pak Hardi dengan suara berbisik. Ini adalah tanda bahwa penghuni gaib hutan sedang mengadakan pesta. Masyarakat lokal sering menyebutnya sebagai pertunjukan wayang gaib. Suara gamelan ini memang sering muncul pada malam-malam tertentu. Kamu jangan pernah mencoba mengikuti arah suara musik misterius ini. Musik ini bisa menyesatkan langkah kaki kamu menuju jurang yang dalam. Bima merasa bulu kuduknya berdiri sangat tegak pada saat ini juga. Irama gamelan itu sekarang terasa sangat dekat di belakang telinga Bima. Sakti mencoba menyinari arah suara dengan lampu senter yang berdaya besar. Cahaya lampu hanya menabrak batang pohon jati yang berdiri bisu. Tidak ada satupun orang di sana selain mereka bertiga yang berdiri. Pak Hardi mengajak mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat. Suara gamelan itu seolah mengikuti setiap langkah kaki mereka berdua. Bima merasa ada ribuan mata sedang menonton dari kegelapan hutan. Kamu harus menjaga konsentrasi agar tidak terhipnotis oleh nada itu. Nada musik itu memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi jiwa manusia. Sakti mulai merasa pusing karena frekuensi suara yang sangat aneh. Dia mematikan semua perangkat audio karena merasa hal itu sia-sia. Pak Hardi memimpin mereka melewati sebuah jembatan kayu yang lapuk. Di bawah jembatan itu mengalir sungai dengan air berwarna hitam pekat. Suara gamelan perlahan-lahan menghilang dan diganti oleh suara angin. Kamu akan merasa sangat lega saat suara itu tidak terdengar lagi. Namun perasaan diawasi tetap tidak hilang dari hati Bima yang dalam. Hutan ini benar-benar memiliki kehidupan di dimensi yang berbeda. Bima mencatat kejadian ini sebagai sebuah fenomena audio paranormal. Sakti memeriksa kembali fokus kamera untuk memastikan gambar tetap tajam. Mereka sampai di sebuah area yang penuh dengan pohon beringin tua. Akar gantung beringin menjuntai panjang seperti rambut raksasa. Suasana di sini jauh lebih tenang namun terasa sangat berat sekali. Kamu harus terus mengatur napas agar tetap merasa tenang di sini. Pak Hardi berhenti di depan sebuah pohon beringin yang paling besar. Pohon ini adalah batas wilayah untuk narasi perjalanan berikutnya. Bima menarik napas panjang dan membuangnya secara perlahan-lahan. Dia siap melanjutkan penelusuran misteri di alas ketonggo ini. Bima melihat jam tangannya untuk memastikan waktu yang sedang berjalan. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 1 dini hari yang sangat sunyi. Sakti mengeluh karena pundaknya terasa sangat pegas dan juga kaku. Beban kamera terasa menjadi 2 kali lipat lebih berat sekarang. Pak Hardi mengatakan ini adalah efek dari energi lingkungan sekitar. Energi di sekitar sini memang sangat padat dan juga sangat menekan. Bima melihat ada cahaya kecil yang terbang di antara pohon jati. Cahaya itu berwarna kuning keemasan yang terlihat sangat terang. Sakti mencoba mengejar cahaya itu dengan menggunakan lensa kamera. Cahaya itu bergerak sangat lincah menghindari sorotan lampu senter. Kamu akan takjub melihat fenomena bola cahaya misterius ini. Masyarakat sekitar menyebut fenomena ini sebagai banaspati kecil. Bima tidak merasa takut namun dia merasa sangat penasaran sekali. Dia ingin menyentuh cahaya itu namun Pak Hardi segera melarang. Sentuhan cahaya itu bisa membakar kulit Anda secara spontan. Hutan ini penuh dengan jebakan yang terlihat sangat indah di mata. Kamu harus selalu menjaga jarak aman dengan setiap fenomena aneh. Langkah mereka membawa mereka ke sebuah tanah lapang yang luas. Tanah ini tidak ditumbuhi oleh rumput atau tanaman sama sekali. Hanya ada tanah merah yang terlihat sangat bersih dan juga rapi. Pak Hardi menyebut tempat ini sebagai area alun-alun gaib hutan.
Disinilah suara gamelan tadi terdengar dengan volume paling keras. Bima merasakan tanah di bawah kakinya bergetar dengan sangat pelan. Sakti merekam permukaan tanah yang terlihat bergerak-gerak itu. Butiran tanah merah itu melompat-lompat seperti orang sedang menari. Ini adalah bukti nyata adanya aktivitas energi di bawah tanah. Kamu harus berdiri dengan seimbang agar tidak terjatuh ke tanah. Bima mengambil sampel tanah itu dan memasukkannya ke dalam plastik. Dia ingin meneliti kandungan mineral di dalam tanah merah tersebut. Sakti merasa ada hembusan napas hangat di leher bagian belakangnya. Dia menoleh dengan cepat namun tidak menemukan siapapun di sana. Pak Hardi meminta mereka untuk segera meninggalkan alun-alun gaib. Waktu kunjungan di area ini sudah habis bagi manusia biasa. Bima segera berkemas dan mengikuti langkah cepat Pak Hardi lagi. Mereka berjalan menuju arah barat hutan yang lebih gelap lagi. Kamu harus tetap waspada terhadap gangguan fisik yang mungkin muncul. Keberanian Anda akan diuji sepenuhnya di dalam hutan Ketonggo ini. Bima merasa perjalanannya kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia merasa sedang masuk ke dalam lembaran sejarah yang hidup. Udara malam semakin mendingin dan mulai menusuk hingga ke tulang. Sakti menyalakan jaket pemanas listrik untuk menjaga suhu tubuhnya. Bima hanya mengandalkan jaket kulit tebal untuk melindungi dirinya. Mereka terus berjalan menembus kepekatan malam yang sangat misterius. Sakti tersesat di balik pohon jati. Bima berjalan dengan langkah yang sangat teratur di belakang Pak Hardi. Sakti masih sibuk mengatur fokus kamera untuk mengambil gambar pepohonan. Area ini memiliki barisan pohon jati yang sangat besar dan sangat rapat. Kamu akan merasa seperti masuk ke dalam sebuah labirin kayu raksasa. Jarak pandang kamu sangat terbatas karena kabut mulai turun menyelimuti tanah. Sakti melihat sebuah bayangan putih bergerak di antara batang pohon jati. Bayangan itu bergerak sangat cepat dan seolah mengajak Sakti mengikutinya. Sakti lupa akan peringatan Pak Hardi untuk tetap berada dalam barisan. Dia melangkah keluar dari jalur setapak tanpa memberitahu Bima terlebih dahulu. Sakti ingin mendapatkan gambar eksklusif dari sosok misterius tersebut untuk kontennya. Dia terus mengejar bayangan itu masuk semakin jauh ke dalam kegelapan. Bima tetap berjalan maju sambil terus berbicara memberikan narasi pada mikrofonnya. Setelah beberapa menit Bima berhenti untuk menanyakan posisi baterai kepada Sakti. Bima menoleh ke belakang namun dia tidak menemukan sosok Sakti di sana. Suasana seketika menjadi sangat sunyi dan terasa sangat mencekam bagi Bima. Sakti tidak menjawab panggilan suara Bima yang sudah mulai berteriak keras. Bima merasa panik dan ingin segera berlari mencari temannya yang hilang itu. Pak Hardi segera memegang pundak Bima agar dia tetap tenang dan diam. Jangan mengejar dia dengan rasa panik, karena kamu akan ikut tersesat. Hutan ini sedang memainkan mata dan juga pikiran teman kamu itu sekarang. Pak Hardi memejamkan mata dan mulai meraba udara di sekeliling mereka berdua. Kamu harus tetap tenang saat menghadapi situasi kehilangan arah seperti ini. Panik hanya akan membuat energi kamu terkuras dan pikiran menjadi sangat kacau. Pak Hardi mengambil sebuah dahan jati kering yang jatuh di atas tanah. Beliau memukulkan dahan itu ke batang pohon jati yang besar sebanyak 3 kali. Suara benturan kayu itu menggema dengan sangat aneh di seluruh penjuru hutan. Sementara itu Sakti merasa dia hanya berjalan beberapa meter saja dari jalur. Namun dia melihat pemandangan yang sangat berbeda di hadapan matanya sekarang. Sakti melihat sebuah bangunan megah dengan lampu obor yang sangat terang benderang. Dia merasa bingung karena seharusnya tidak ada bangunan di tengah alas Ketonggo. Sakti mencoba memanggil Bima namun suaranya seolah tertelan oleh dinding kayu. Kamu akan merasa ruang dan waktu seperti berhenti bergerak saat tersesat di sini. Sakti menyadari bahwa kompas di tangannya berputar dengan arah yang tidak menentu. Dia mulai merasa takut karena suhu udara di sekitarnya berubah menjadi sangat panas. Keringat membasahi seluruh tubuh Sakti meskipun malam hari terasa sangat dingin. Sakti teringat pesan Pak Hardi tentang menjaga pikiran tetap bersih dan tenang. Dia segera duduk di tanah dan mematikan semua peralatan elektronik miliknya. Dia mencoba memejamkan mata dan mulai berdoa dengan sangat khusyuk sekali.
Pak Hardi terus memukul batang pohon jati sebagai penunjuk arah bagi jiwa sakti. Suara pukulan kayu itu akhirnya terdengar oleh telinga sakti di alam lain. Sakti membuka mata dan melihat cahaya senter Bima dari arah kejauhan sekali. Dia segera berdiri dan berlari menuju arah cahaya lampu senter tersebut. Sakti hampir saja menabrak pohon jati yang besar karena berlari terlalu cepat. Bima sangat lega saat melihat Sakti muncul dari balik rimbunnya semak belukar. Wajah Sakti terlihat sangat pucat dan matanya tampak sangat kosong sekali. Pak Hardi segera memberikan air minum yang sudah diberi doa khusus kepada Sakti. Kamu harus segera memulihkan kesadaran setelah mengalami fenomena disorientasi ruang. Sakti bercerita bahwa dia merasa hanya pergi selama 2 menit saja. Padahal Bima dan Pak Hardi sudah mencari dia selama hampir 1 jam penuh. Ini adalah bukti nyata adanya perbedaan waktu antara alam manusia dan alam gaib. Hutan Ketonggo bisa melipat waktu dan ruang bagi orang yang tidak waspada. Kamu harus selalu berkelompok dan tidak boleh terpisah dari rombongan Anda. Sakti meminta maaf karena sudah mengabaikan instruksi keselamatan dari Pak Hardi. Bima mengambil alih tas kamera untuk meringankan beban perjalanan Sakti sekarang. Mereka beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga dan mental yang sangat lelah. Pak Hardi mengatakan bahwa Sakti baru saja melewati gerbang dimensi yang tipis. Jika dia terus mengejar bayangan itu, maka dia mungkin tidak akan kembali lagi. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi tim ekspedisi kali ini. Kamu harus menghormati wilayah yang baru pertama kali Anda kunjungi sekarang. Jangan pernah meremehkan mitos yang sudah dipercaya oleh penduduk lokal sekitar. Alam memiliki cara sendiri untuk memberikan teguran kepada manusia yang angkuh. Bima memeriksa hasil rekaman kamera Sakti saat dia tersesat di dalam hutan. Layar kamera hanya menunjukkan gambar statis berwarna abu-abu yang sangat aneh. Tidak ada gambar bangunan megah atau obor yang tadi dilihat oleh mata Sakti. Ini membuktikan bahwa apa yang dilihat Sakti adalah sebuah proyeksi mental gaib. Kamu perlu memiliki kekuatan mental yang stabil saat masuk ke wilayah sakral. Pak Hardi mengajak mereka untuk segera bergerak menuju lokasi yang berikutnya. Mereka tidak boleh berlama-lama diam di area yang baru saja memakan korban. Langkah mereka menjadi lebih rapat dan penuh dengan rasa saling menjaga sekarang. Bima terus memegang tas kamera sambil tetap memperhatikan arah jalan di depan. Sakti berjalan di antara Bima dan Pak Hardi agar merasa lebih aman dan tenang. Kegelapan hutan terasa semakin tebal seiring bertambahnya jam malam di Ngawi. Suara burung hantu kembali terdengar sebagai penanda pergantian penjaga hutan. Kamu harus tetap fokus pada tujuan awal Anda datang ke tempat keramat ini. Jangan biarkan gangguan kecil merusak misi pencarian fakta sejarah yang ada. Perjalanan menuju jantung alas Ketonggo masih menyimpan banyak sekali rahasia besar. Bima merasa petualangan ini jauh lebih berbahaya dari yang dia duga sebelumnya. Dia harus memastikan semua anggota tim pulang dalam keadaan selamat dan sehat. Kamu akan belajar banyak tentang arti perlindungan diri dari gangguan yang nyata. Penampakan sosok berjubah putih. Bima memegang lampu senter dengan tangan yang sangat stabil. Sakti berjalan sangat rapat di samping bahu kiri Bima. Pak Hardi membawa mereka menuju sebuah area sumber air jernih. Masyarakat lokal menyebut area ini dengan nama Sendang Derajat. Pak Hardi meminta Bima dan Sakti membasuh muka di pinggir sendang. Kamu akan merasakan kesegaran luar biasa saat menyentuh air ini. Air sendang ini terasa sangat dingin seperti air es pegunungan. Bima merasakan beban pikirannya hilang setelah membasuh wajahnya. Tiba-tiba Bima melihat sesosok pria berdiri diam di balik pohon. Pria itu menggunakan jubah putih panjang yang sangat bersih. Jubah tersebut terlihat bersinar meskipun tidak ada cahaya lampu. Sakti segera mengangkat kamera untuk merekam pemandangan langka itu. Lensa kamera mencoba menangkap detail wajah dari sosok tersebut. Bima merasakan jantungnya berdetak jauh lebih kencang sekarang. Sosok berjubah putih itu mulai berjalan perlahan mendekati mereka. Gerakannya sangat halus seperti melayang di atas permukaan tanah. Pak Hardi segera memberikan isyarat agar mereka berdua tetap diam. Jangan bicara dan jangan mencoba mendekati sosok itu, kata Pak Hardi.
Beliau adalah salah satu pengawal setia dari masa kerajaan dahulu. Sosok itu berhenti tepat di depan aliran air sendang derajat. Dia melakukan gerakan tangan seperti sedang mengambil air suci. Kamu tidak akan mendengar suara langkah kaki dari pria tersebut. Suasana di sekitar sendang seketika berubah menjadi sangat hening. Bima menahan napas agar tidak merusak ketenangan suasana malam. Sakti berhasil melihat sosok putih tersebut melalui layar kamera. Gambar pada layar terlihat sangat jelas namun terasa sangat asing. Sosok itu menoleh ke arah Bima dan memberikan senyuman tipis. Bima merasakan kedamaian yang sangat dalam masuk ke dalam jiwa. Rasa takut yang tadi menyelimuti hati hilang secara perlahan-lahan. Kamu akan merasakan energi positif jika memiliki niat yang baik. Sosok berjubah putih itu kemudian menghilang ke dalam kabut putih. Pak Hardi menjelaskan bahwa itu adalah penampakan leluhur hutan. Beliau muncul untuk menyambut tamu yang menunjukkan sikap sopan. Penampakan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi tim ekspedisi. Sakti segera memeriksa kembali rekaman video di dalam kamera. Kamera merekam sosok itu sebagai gumpalan cahaya yang sangat terang. Detail wajah dan jubah tidak muncul di dalam hasil rekaman video. Alam gaib memiliki cara sendiri untuk menjaga identitas mereka. Kamu harus selalu menghormati privasi dari penghuni dimensi lain. Bima merasa perjalanannya semakin bermakna dan juga sangat dalam. Dia menyadari bahwa Alas Ketonggo adalah tempat yang sangat mulia. Banyak orang salah paham dan menganggap tempat ini hanya seram. Padahal tempat ini adalah lokasi untuk belajar tentang kearifan hidup. Kamu perlu memiliki hati yang terbuka saat berkunjung ke sini. Bima dan Sakti duduk di tepi sendang untuk memulihkan tenaga. Pak Hardi bercerita tentang sejarah sosok berjubah putih tersebut. Sosok itu adalah pengawal setia dari Prabu Brawijaya yang kelima. Beliau memiliki tugas menjaga kesucian air di area sendang derajat. Banyak orang datang ke sini untuk mencari berkah keselamatan diri. Namun kamu harus ingat bahwa semua berkah berasal dari Tuhan. Tempat ini berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada alam. Sakti merasa jauh lebih tenang setelah melihat sosok misterius tadi. Dia tidak lagi merasa takut dengan kegelapan hutan jati yang pekat. Bima merekam suara Pak Hardi yang sedang bercerita sangat panjang. Informasi ini sangat penting untuk konten edukasi mereka nanti. Penonton akan mendapatkan wawasan baru tentang sisi positif Ketonggo. Kamu bisa belajar sejarah dan spiritualitas secara bersamaan di sini. Matahari masih belum menampakkan cahayanya di ufuk timur sana. Mereka masih memiliki beberapa lokasi penting untuk dikunjungi malam ini. Bima menyiapkan kembali peralatan rekaman untuk lokasi selanjutnya. Sakti membantu merapikan kabel mikrofon yang sedikit berantakan. Pak Hardi berdiri dan mengajak mereka melanjutkan perjalanan lagi. Mereka berjalan menjauh dari area sendang derajat yang tenang. Kamu akan selalu mengingat momen pertemuan dengan sosok putih tadi. Pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup Anda. Pak Hardi memimpin jalan menembus rimbunnya pohon jati kembali. Bima merasa tubuhnya menjadi sangat ringan setelah dari sendang. Dia merasa siap menghadapi misteri lain di dalam hutan purba ini. Sakti terus menjaga fokus kamera pada punggung Pak Hardi di depan. Mereka berjalan menuju arah sebuah sungai kecil yang sangat jernih. Suara air mengalir kembali terdengar di antara kesunyian hutan. Perjalanan ini membawa mereka semakin dekat dengan inti misteri. Kamu harus terus mengikuti narasi ini sampai ke bagian akhirnya. Misteri koin kuno di Kali Tempur. Bima dan rombongan sampai di sebuah pertemuan dua aliran sungai. Tempat ini dikenal dengan nama Kali Tempur di kawasan Alas Ketonggo. Suara aliran air di sini jauh lebih deras daripada di sendang derajat. Kamu bisa melihat uap air tipis muncul dari permukaan sungai yang dingin. Pak Hardi meminta Bima untuk memperhatikan dasar sungai yang dangkal. Cahaya senter Bima menembus jernihnya air hingga ke dasar kerikil. Bima melihat sebuah benda bulat yang memantulkan sedikit cahaya redup. Bima memasukkan tangannya ke dalam air yang sangat dingin tersebut. Dia mengambil benda bulat yang ternyata adalah sebuah koin kuno.
Koin itu memiliki lubang kotak di bagian tengahnya yang sangat khas. Permukaan koin sudah tertutup oleh lumut hijau dan kerak tanah. Sakti segera melakukan zoom pada kamera untuk merekam koin tersebut. Koin ini adalah jenis gobok wayang dari era Kerajaan Majapahit. Pak Hardi menjelaskan bahwa Kali Tempur adalah tempat pembersihan benda pusaka. Banyak orang pada masa lalu membuang koin sebagai simbol buang sial. Kamu harus berhati-hati saat memegang benda bersejarah seperti ini. Bima merasakan getaran hangat yang muncul dari permukaan koin kuno itu. Tiba-tiba air sungai yang tenang mulai membentuk sebuah pusaran kecil. Pusaran air itu berputar tepat di depan kaki Bima yang berdiri. Sakti merekam fenomena pusaran air itu dengan sangat antusias sekali. Namun suara bisikan ribuan orang mulai terdengar di sekitar telinga. Suara itu terdengar seperti hiruk-pikuk pasar di zaman dahulu kala. Kamu akan merasa seperti ditarik masuk ke dalam lorong waktu. Bima segera memberikan koin itu kepada Pak Hardi dengan tangan gemetar. Pak Hardi memegang koin itu lalu membacakan sebuah mantra pembersihan. Suara bisikan gaib itu perlahan menghilang digantikan suara air sungai. Pak Hardi mengatakan bahwa koin ini memiliki penjaga dari alam lain. Benda ini tidak boleh dibawa pulang keluar dari area Alas Ketonggo. Jika kamu membawanya maka kamu akan diikuti oleh pemilik aslinya. Bima memahami risiko besar dari mengambil benda di tempat keramat. Dia segera meletakkan kembali koin itu ke dasar sungai yang dalam. Kamu harus memiliki integritas saat melakukan ekspedisi di hutan purba. Sakti melihat kembali hasil rekaman video koin kuno tersebut tadi. Hasil rekaman menunjukkan koin itu memancarkan cahaya merah yang kuat. Padahal mata telanjang Bima hanya melihat koin berwarna perunggu kusam. Ini adalah bukti bahwa benda pusaka memiliki energi yang sangat aktif. Pak Hardi mengajak mereka untuk segera menjauh dari tepi Kali Tempur. Energi di sungai ini sedang mengalami gejolak karena kehadiran mereka. Bima merasa tangannya masih terasa hangat setelah menyentuh koin itu. Dia mencatat lokasi penemuan koin sebagai data penting sejarahnya. Kamu harus selalu menghargai peninggalan nenek moyang dimanapun berada. Jangan pernah memiliki niat untuk mencuri harta karun dari hutan. Hutan memiliki cara yang sangat kejam untuk menghukum para pencuri. Sakti merapikan kembali posisi kamera pada pundak kanannya yang lelah. Mereka berjalan mendaki lereng kecil untuk menjauhi aliran sungai itu. Suasana malam terasa semakin gelap karena bulan tertutup awan mendung. Angin bertiup membawa aroma tanah basah yang sangat menyengat hidung. Bima merasa perjalanannya hampir mencapai titik puncak yang paling sakral. Dia harus menjaga fokus dan stamina untuk dua narasi terakhir nanti. Pak Hardi berjalan dengan langkah yang sangat cepat dan sangat pasti. Beliau ingin mereka segera sampai di lokasi berikutnya sebelum subuh. Kamu harus menyiapkan mental untuk menghadapi pusaran dimensi lain. Bima memeriksa tas punggungnya untuk memastikan tidak ada barang tertinggal. Sakti tetap waspada memantau setiap pergerakan di balik pepohonan jati. Mereka terus melangkah menuju arah utara yang terasa sangat dingin. Cahaya senter mereka mulai meredup karena pengaruh energi yang kuat. Bima segera mengganti baterai senter dengan baterai cadangan yang baru. Kamu harus selalu siap dengan peralatan cadangan saat masuk ke hutan. Petualangan di Alas Ketonggo semakin memberikan banyak pelajaran hidup. Terjebak dalam pusaran dimensi lain. Bima dan rombongan berjalan mendaki sebuah bukit kecil di tengah hutan. Pak Hardi memimpin di depan dengan langkah yang sangat stabil. Sakti memegang kamera dengan tangan yang mulai terasa sangat gemetar. Area ini memiliki suhu udara yang sangat berbeda dari area sebelumnya. Kamu akan merasakan hawa panas yang keluar dari dalam pori tanah. Bima melihat dedaunan jati di sekitar sini tidak bergerak sama sekali. Padahal angin di area Kali Tempur tadi bertiup sangat kencang. Suasana di sini terasa sangat hampa dan juga sangat sunyi. Pak Hardi berhenti di depan sebuah tanah lapang yang sangat melingkar. Tanah ini tidak memiliki rumput dan permukaannya sangat halus sekali. Pak Hardi menyebut tempat ini dengan nama Pusar Bumi Alas Ketonggo. Ini adalah titik pusat energi gaib yang ada di seluruh hutan. Sakti mencoba menyalakan lampu panel pada kamera miliknya sekarang.
Namun lampu itu berkedip dengan frekuensi yang sangat tidak beraturan. Bima melihat kompas pada jam tangannya berputar dengan sangat cepat. Jarum kompas itu tidak bisa menentukan arah utara yang sebenarnya. Kamu sedang berada di wilayah dengan anomali magnetik yang sangat tinggi. Pak Hardi meminta Bima dan Sakti untuk berdiri di tengah lingkaran. Jangan pernah mencoba untuk keluar dari garis lingkaran tanah ini. Tiba-tiba cahaya perak muncul dari bawah tanah yang mereka pijak. Cahaya itu membentuk pilar tipis yang menjulang tinggi ke angkasa. Bima merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan gravitasi yang sangat aneh. Pandangan mata Bima mulai mengalami distorsi ruang yang sangat hebat. Pohon-pohon jati di sekeliling mereka tampak memanjang dan memendek. Sakti berteriak karena dia melihat tanah memiliki tekstur seperti air. Kamu jangan panik dan tetaplah fokus pada napas Anda sendiri. Pak Hardi menancapkan tongkat kayunya tepat di pusat pilar cahaya itu. Beliau merapalkan doa dengan suara yang sangat berat dan bergetar. Bima melihat pemandangan yang sangat luar biasa di depan matanya. Dia tidak lagi melihat hutan jati yang gelap dan juga sangat sunyi. Bima melihat sebuah gerbang besar yang terbuat dari bata merah kuno. Gerbang itu memiliki ukiran yang sangat rumit dan juga sangat indah. Di balik gerbang itu terdapat sebuah pasar yang sangat ramai sekali. Orang-orang di sana memakai pakaian kain jarik dan penutup kepala. Mereka membawa keranjang berisi rempah-rempah dan juga buah-buahan. Sakti mencoba mengarahkan lensa kamera ke arah gerbang kuno tersebut. Namun layar kamera hanya menampilkan warna putih yang sangat terang. Sensor kamera tidak mampu menangkap cahaya dari dimensi yang berbeda. Kamu sedang menyaksikan potongan sejarah yang masih hidup di sana. Bima merasakan aroma dupa dan bunga melati yang sangat menyengat. Suara gamelan yang tadi mereka dengar kini terdengar sangat jelas. Musik itu berasal dari dalam area pasar di balik gerbang merah. Pak Hardi mengingatkan agar mereka jangan pernah tergiur untuk masuk. Sekali Anda masuk ke gerbang itu, maka Anda tidak akan bisa kembali. Dimensi ini adalah tempat bagi mereka yang sudah meninggalkan dunia fisik. Bima melihat seorang prajurit berdiri tegak di samping gerbang besar. Prajurit itu memakai baju zirah logam yang berkilau terkena cahaya. Dia memegang tombak panjang dengan posisi yang sangat siaga sekali. Mata prajurit itu menatap tajam ke arah Bima dan juga Sakti. Bima merasa nyalinya menciut melihat tatapan mata yang sangat tajam. Kamu harus menjaga sopan santun bahkan di dalam pikiran Anda sendiri. Sakti merasa dunianya memiliki rotasi yang sangat cepat sekali. Dia memejamkan mata dan memegang erat pundak baju milik Bima. Pak Hardi terus membacakan doa untuk menjaga keselamatan jiwa mereka. Pilar cahaya perak tadi mulai meredup secara perlahan-lahan sekarang. Pemandangan gerbang merah dan pasar kuno itu mulai menghilang juga. Kabut tebal berwarna abu-abu kembali menyelimuti area pusar bumi. Bima merasakan kakinya kembali berpijak pada tanah yang sangat keras. Tekanan udara yang berat tadi mulai hilang dan berubah normal kembali. Sakti membuka matanya dan melihat hutan jati yang gelap kembali muncul. Dia segera memeriksa kondisi kamera dan baterai di dalam tasnya. Lampu kamera kembali berfungsi dengan sangat normal dan sangat terang. Bima melihat jam tangannya untuk memastikan waktu yang telah berlalu. Dia merasa sudah berada di dimensi tadi selama beberapa jam. Namun jam tangannya menunjukkan waktu hanya berlalu 3 menit saja. Fenomena ini adalah bukti adanya perbedaan waktu di dimensi gaib. Kamu akan merasa sangat lelah meskipun hanya berdiri diam saja. Pak Hardi menyuruh mereka untuk segera keluar dari area lingkaran tanah. Energi di pusar bumi akan segera tertutup seiring datangnya cahaya fajar. Mereka harus segera sampai di batas hutan sebelum matahari terbit. Bima mengemasi peralatan dan mengikuti langkah cepat dari Pak Hardi. Mereka berjalan menuruni bukit dengan perasaan yang sangat campur aduk. Pengalaman melihat masa lalu adalah hal yang sangat langka dan mahal. Sakti merasa sangat bangga meskipun videonya tidak berhasil terekam. Bima mencatat semua detail pemandangan gerbang merah di ingatannya. Dia akan menceritakan pengalaman ini kepada semua penonton YouTube. Kamu harus percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia.
Alas Ketonggo bukan sekadar hutan jati yang luas di Ngawi. Tempat ini adalah perpustakaan sejarah yang tersimpan di alam gaib. Bima merasakan badannya sangat pegal karena tekanan energi tadi. Sakti juga merasakan hal yang sama pada bagian leher dan pundaknya. Mereka terus berjalan menembus kegelapan yang mulai menipis sekarang. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur dengan warna yang jingga. Perjalanan mereka hampir sampai pada bagian akhir dari narasi ini. Kamu harus tetap mengikuti kisah ini hingga mereka keluar dari hutan. Pak Hardi berjalan tanpa menunjukkan rasa lelah sedikit pun pada wajahnya. Beliau memang sudah menyatu dengan energi dari Alas Ketonggo ini. Bima bersyukur karena mendapatkan pemandu yang sangat ahli dan bijak. Sakti mulai mengambil gambar suasana fajar di antara pepohonan jati. Cahaya matahari yang masuk ke sela pohon terlihat sangat indah sekali. Kamu akan merasakan kedamaian setelah melewati ujian yang sangat berat. Langkah kaki mereka terdengar berirama di atas tanah yang mulai kering. Mereka menuju ke arah gerbang keluar yang berada di pinggir jalan raya. Petualangan malam ini memberikan pelajaran yang tidak ada di buku. Jalan pulang dari pelukan Ketonggo. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik barisan pohon jati yang sangat tinggi. Langit di ufuk timur berubah warna menjadi ungu lalu menjadi jingga yang sangat cerah. Bima memimpin langkah menuruni jalan setapak yang penuh dengan embun pagi yang basah. Sakti berjalan di belakangnya dengan langkah yang sedikit terseret karena rasa lelah. Kamu akan merasakan perubahan suhu yang sangat drastis saat matahari mulai muncul. Udara yang tadi sangat dingin kini berubah menjadi jauh lebih segar dan juga hangat. Pak Hardi berjalan paling depan dengan langkah yang tetap sangat ringan dan juga stabil. Beliau tidak menunjukkan tanda kelelahan sama sekali setelah berjalan sepanjang malam penuh. Bima melihat arlojinya yang kini sudah menunjukkan arah utara dengan sangat tepat kembali. Energi dari pusar bumi sudah tidak lagi mempengaruhi perangkat elektronik yang mereka bawa. Kamu akan merasa sangat lega saat melihat dunia kembali normal seperti sedia kala. Sakti mencoba menyalakan kameranya untuk merekam momen matahari terbit di Alas Ketonggo. Cahaya keemasan masuk melalui celah daun jati dan membentuk garis cahaya yang indah. Bima menarik napas dalam untuk mengisi paru-parunya dengan udara hutan yang sangat bersih. Mereka berjalan melewati area sendang derajat untuk terakhir kalinya dalam perjalanan ini. Suara aliran air sungai terdengar jauh lebih tenang daripada saat tengah malam tadi. Pak Hardi berhenti sejenak di dekat sebuah batu besar yang ditumbuhi oleh lumut hijau. Beliau mengambil sedikit air dari sendang lalu membasuh wajahnya dengan sangat perlahan. Bima dan Sakti melakukan hal yang sama untuk menyegarkan kembali pikiran mereka berdua. Kamu akan merasa seperti mendapatkan energi baru setelah membasuh muka dengan air suci. Mereka melanjutkan perjalanan menuju gerbang keluar yang berada di pinggir jalan raya. Suara klakson truk dari kejauhan mulai terdengar samar di telinga Bima dan juga Sakti. Suara itu menandakan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan peradaban manusia kembali. Sakti merapikan kabel mikrofon yang menjuntai dari tas kamera yang dia panggul. Dia merasa sangat beruntung bisa melewati malam yang sangat mencekam dengan selamat. Bima mulai menyusun kata-kata penutup untuk konten video YouTube yang mereka buat. Dia ingin menyampaikan pesan yang sangat mendalam tentang penghormatan kepada alam. Kamu jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada di dalam hutan purba seperti Ketonggo. Setiap jengkal tanah di sini memiliki cerita dan juga memiliki penjaga yang nyata. Pak Hardi berhenti tepat di pembatas antara hutan jati dan bahu jalan raya yang beraspal. Beliau berbalik badan dan menatap Bima serta Sakti dengan tatapan yang sangat teduh. Perjalanan kalian di Alas Ketonggo sudah selesai untuk kesempatan kali ini, kata Pak Hardi. Beliau menjabat tangan Bima dengan sangat erat sebagai tanda perpisahan yang sangat hormat. Bima mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan Pak Hardi sepanjang malam. Sakti juga memberikan hormat dengan menundukkan kepala kepada sang juru kunci tersebut. Pak Hardi memberikan satu pesan terakhir kepada mereka sebelum mereka masuk ke dalam mobil. Jangan pernah membawa pulang ketakutan, tetapi bawalah kebijaksanaan dari hutan ini. Simpan rahasia pusar bumi untuk diri kalian sendiri agar tempat itu tetap terjaga kesuciannya.
Bima mengangguk dengan sangat pasti dan berjanji akan memegang teguh pesan tersebut. Mereka berdua berjalan menuju mobil putih yang terparkir dengan aman di pinggir jalan. Bima membuka pintu mobil dan merasakan hembusan udara hangat dari dalam kabin mobil. Sakti meletakkan semua peralatan kamera di kursi belakang dengan sangat hati-hati sekali. Dia segera duduk di kursi penumpang dan menyandarkan kepalanya yang terasa sangat berat. Bima menyalakan mesin mobil dan membiarkannya berjalan statis selama beberapa menit. Dia melihat melalui kaca spion sosok Pak Hardi yang perlahan kembali masuk ke dalam hutan. Sosok pria tua itu menghilang di balik rimbunnya pohon jati yang sangat besar dan kokoh. Bima menginjak pedal gas dan mulai mengemudikan mobil menuju ke arah pusat kota Ngawi. Kamu akan merasakan perbedaan energi yang sangat nyata saat meninggalkan kawasan hutan. Hiruk-pikuk jalan raya terasa sangat asing setelah semalam berada di dalam kesunyian. Bima mulai membayangkan hasil editan video yang akan dia unggah ke kanal miliknya. Dia yakin penonton akan mendapatkan banyak wawasan tentang misteri alas Ketonggo yang asli. Sakti mulai memejamkan matanya karena rasa kantuk yang sudah tidak bisa dia tahan lagi. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencari konten, tetapi tentang menemukan jati diri. Kamu harus belajar untuk mendengarkan alam agar alam juga mau mendengarkan Anda. Bima tersenyum kecil sambil melihat pemandangan sawah di kanan dan kiri jalan raya. Dia merasa menjadi manusia yang lebih bijaksana setelah melewati gerbang dimensi tadi malam. Rahasia alas Ketonggo akan tetap tersimpan rapat di dalam ingatan dan juga jiwanya. Perjalanan ini telah mencapai puncaknya dan mereka pulang dengan membawa keselamatan. Kamu bisa mencoba mengunjungi tempat ini jika memiliki keberanian dan niat yang sangat tulus. Hormati setiap aturan yang ada dan jangan pernah merusak apapun yang Anda temukan. Cahaya di balik kabut Ketonggo. Perjalanan Bima dan Sakti di alas Ketonggo berakhir saat fajar menyapa. Namun apa yang mereka alami di jantung hutan Ngawi tersebut akan membekas selamanya. Bukan sekadar tentang rekaman video atau koin kuno, melainkan tentang sebuah pengakuan bahwa ada dunia yang berjalan beriringan dengan realitas kita. Hutan ini bukan tempat untuk mereka yang sombong, melainkan ruang bagi mereka yang datang dengan rasa hormat dan niat yang bersih. Di balik keheningan pohon jati, alas Ketonggo tetap berdiri sebagai penjaga sejarah dan misteri yang hanya akan terbuka bagi siapapun yang mampu mendengar bisikan alam dalam ketenangan batin.